Film ini dibuka di sebuah sekolah dasar di Lexington, Massachusetts, 1959. Lucinda kecil, Lara Robinson, menatap ke kejauhan seolah-olah dia menyaksikan beberapa peristiwa bencana. Guru, Miss Taylor, Daniel Charter, berulang kali menginstruksikan Lucinda untuk kembali ke kelas. Selama sesi kelas, Miss Taylor memberitahu para siswa bahwa sebagai bagian dari perayaan, para siswa akan menulis menggambar prediksi untuk masa depan dan menempatkan mereka dalam kapsul waktu. Dia mengatakan kepada mereka ini adalah ide Lucinda, penting nanti. Saat mereka mulai menulis, kita melihat Lucinda dalam keadaan tidak sadar, dengan marah mencoret-coret angka yang tampaknya acak ke selembar kertas. Tampaknya suara-suara misterius mengendalikan pikiran dan tindakan Lucinda. Selama upacara, kapsul waktu diturunkan ke halaman sekolah. Lucinda sendirian dan menatap proses. Beberapa menit kemudian Miss Taylor memperhatikan Lucinda pergi dari tempatnya. Akhirnya, Miss Taylor menemukan Lucinda di ruang penyimpanan lemari sekolah. Jari-jarinya berlumuran darah saat ia menggores lebih banyak angka di pintu kayu. Saat ini 50 tahun kemudian. Profesor Emmett John Koestler, Nicholas Chage, dan putranya Caleb, Chandler Canterbury, di rumah mereka. John minum dari sebotol whisky, masih mengatasi kehilangan istrinya yang menghancurkan. Setelah kelas kuliahnya keesokan harinya, ia berbicara dengan rekannya Phil, Ben Mendelssohn, ketika ia menyadari bahwa ia kehilangan perayaan sekolah putranya di mana mereka membuka kapsul waktu yang sama yang ditunjukkan di awal film. Miss Taylor yang terhormat, sekarang diperankan oleh Alethea S1MCHE Pronunciation-Grad, mulai membagikan berbagai surat dan gambar kepada siswa saat ini. Miss Taylor menyerahkan halaman angka Lucinda kepada Caleb. Saat Caleb membuka surat itu dan melihatnya, ia melihat seorang pria yang tampak aneh di kejauhan mengenakan jas panjang dan mulai mendengar suara-suara di kepalanya. Caleb membawa surat itu pulang. Malam itu John menemukan surat itu dan membacanya dengan saksama. Ia tiba-tiba menemukan tanggal serangan teroris 11 September 2001 dalam angka-angka, bersama dengan jumlah total korban. Terkejut, ia menulis seluruh halaman angka ke papan tulis, dan dengan bantuan internet, ia menemukan pengelompokan angka tampaknya memprediksi tanggal setiap peristiwa bencana besar dalam 50 tahun terakhir bersama dengan jumlah korban. Ada beberapa kelompok angka yang tersisa yang tidak dilingkari dan diperhitungkan, yang berarti bahwa angka-angka ini dapat memprediksi kejadian di masa depan. Kakak perempuan John, Grace, Nadia Townsend, khawatir tentang dia yang berurusan dengan kematian istrinya. Dia memberitahu rekannya Phil tentang angka-angka itu dan disambut dengan ejekan. Bertekad, John melacak Nona Taylor di rumahnya. Dia mencari tahu tentang Lucinda, bagaimana dia menghilang, dan bagaimana mereka menemukannya di lemari ketika dia menggoreskan angka-angka di pintu. Sekali lagi, penting nanti. Nona Taylor memberitahu dia bahwa Lucinda meninggal beberapa waktu lalu. Sebuah mobil hitam yang penuh dengan beberapa orang asing yang tampak misterius mendekati Caleb. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan keluar jendela dan memberinya batu hitam halus. John melihat ini dan bergegas keluar, tetapi orang-orang itu pergi. Dalam perjalanan untuk menjemput putranya, John menemukan dirinya terjebak di jalan raya karena kecelakaan. Dia kemudian menggunakan sistem GPS truknya untuk mencoba dan menemukan rute alternatif. Tiba-tiba, dia melihat koordinat lintang bujur saat ini pada sistem GPS dan melihat surat Lucinda dan melihat kelompok angka yang sama. Sebelumnya dia hanya melingkari tanggal bencana tetapi tidak dapat menemukan makna dalam kelompok angka yang dilingkari lainnya. Sekarang dia menyadari angka-angka ini adalah lokasi koordinat bencana. Saat dia berbicara dengan polisi, sebuah pesawat terbang muncul entah dari mana dan menabrak langsung ke jalur truknya sebelum melanjutkan ke ladang di sebelah jalan raya. Malam harinya, Caleb dibangunkan di kamarnya oleh salah satu orang asing yang menunjuk ke jendela. Saat Caleb pergi ke jendela, dia disambut oleh pemandangan yang mengerikan, kebakaran hutan yang mengerikan dan ratusan hewan dibakar hidup-hidup. Saat dia berteriak, John bergegas ke kamarnya untuk menghiburnya, dan kemudian dia melihat orang asing itu lagi di luar rumah berdiri di dekat pepohonan. Dia mencoba untuk menghadapinya tetapi sudah pergi saat dia keluar. Keesokan harinya John dan Caleb melacak Diana, Rose Byrne, dan putrinya Abby, juga diperankan oleh Lara Robinson. Diana adalah putri dari Lucinda kecil yang kita temui di awal cerita.
Mereka berada di sebuah museum ketika John menggunakan Caleb sebagai taktik untuk memulai diskusi dengan Diana. Di sana John mengungkapkan kebenaran tentang angka-angka tersebut. Marah dengan tipuan ini, Diana pergi dengan marah bersama Abby. Keesokan harinya John mendengar tentang rencana teroris di NYC. Dia memasukkan koordinat ke komputernya menemukan bahwa angka-angka tersebut cocok dengan yang ada di kertas. Dia pergi ke NYC untuk mencoba dan mencegah serangan itu. Dia pikir dia telah menemukan seseorang dengan bom tetapi ternyata itu adalah beberapa DVD curian. Kemudian sebuah kereta api dinyalakan dengan tidak benar menabrak kereta yang sedang berhenti di sebuah stasiun menyebabkan kerusakan besar. John yakin tentang surat itu. Ketika John kembali ke rumah, dia melihat Diana dan Abby duduk di luar rumahnya. Dia sekarang bersimpati padanya. Saat mereka mengemudi, dia berbagi dengannya bahwa ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggal pada tanggal 22 Oktober, dalam beberapa hari. Itu juga merupakan tanggal yang ada di pengelompokan angka terakhir, yang diakhiri dengan apa yang tampak seperti huruf ganda E terbalik. Di kamar Lucinda, John melihat banyak clipping koran tentang bencana di seluruh dunia yang ditempel di dinding. Di ujung ruangan, ia melihat gambar hari penghakiman dengan gambar benda besar yang terang di tengahnya. John menemukan sesuatu dan menyadari itu adalah batu hitam halus yang mirip dengan yang diterima Caleb sebelumnya. Ia melihat ke bawah tempat tidur dan melihat lebih banyak batu, lalu melihat ke bagian bawah tempat tidur. Melihat beberapa tulisan, ia membalikkan tempat tidur untuk memperlihatkan bagian belakang tempat tidur. Di mana-mana ada tulisan, Everyone Else, dari bagian terakhir surat. John kemudian menyadari bahwa prediksi terakhir akan memengaruhi semua orang di planet ini. Orang asing misterius itu muncul lagi dan mendekati truk, dan kita dapat mendengar suara-suara misterius mulai muncul. Mendengar teriakan, John dan Diana berlari ke truk. Abby menyebutkan bahwa orang-orang itu berbicara kepadanya, dan kita menyadari bahwa Abby juga memiliki bakat untuk mendengar suara-suara. John melihat pria itu berdiri, dia membelakanginya. Dia mengarahkan senjatanya ke arahnya dan memerintahkannya untuk berbalik. Orang asing itu membuka mulutnya saat cahaya terang bersinar keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya ini membutakan John dan orang asing itu pergi. Tiba-tiba John menyadari bahwa kejadian terakhir terkait dengan matahari. Mereka semua pergi ke kantor lab John, di mana dia bertemu Phil. John menyebutkan kepadanya tentang model jilatan matahari bencana hipotetis yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. John mengatakan bahwa sebenarnya model ini adalah bumi, dan jilatan ini akan menghancurkan kehidupan seperti yang kita ketahui. Dia menyuruh Phil pulang dan menghabiskan waktu bersama istrinya. Saat mereka berkemas, pikiran John kembali ke bagian terakhir surat Lucinda, dan dia menyadari bahwa tidak seperti prediksi sebelumnya, tidak ada koordinat. Dia kemudian ingat diskusi Nona Taylor tentang Lucinda yang menggoreskan angka ke pintu lemari. Mereka semua bergegas ke sekolah saat John masuk ke sekolah dan berjalan ke lemari. Begitu menemukan rangkaian angka terakhir, ia menuliskannya dan berlari ke truknya, tetapi menyadari bahwa Diana seanak-anaknya telah pergi. Setelah memasukkan angka-angka itu ke GPS, ia terkejut menemukan bahwa koordinatnya mengarah ke trailer Lucinda yang sebelumnya mereka kunjungi. John berhasil menghubungi Diana melalui ponselnya, dan ia berusaha keras meyakinkannya untuk membawa kedua anak itu ke trailer Lucinda, bukan ke gua. Suar ini akan menembus bermil-mil di bawah tanah dan akan membunuh semua orang. Saat Diana berhenti di pom bensin, Caleb dibawa oleh orang asing misterius, yang masuk ke mobil Diana dan pergi bersama kedua anak itu. Diana mengejar tetapi mengalami kecelakaan. John berlari ke arah pengejaran, dan dia menemukan persimpangan tempat Diana tertabrak. Dia berjalan ke bagian belakang ambulans tempat para medis berusaha keras untuk menyadarkannya tetapi tidak berhasil. Saat mereka memanggil waktu kematiannya, John menyadari saat itu baru lewat tengah malam, menandakan bahwa sekarang tanggal 22 Oktober, tanggal bencana terakhir dan tanggal kematian Diana yang diprediksi oleh ibunya. John pergi ke trailer Lucinda. Ketika dia sampai di trailer, dia melihat jejak ban masuk ke hutan, dan mengikuti jejak ini. Ketika dia sampai di tempat terbuka, dia melihat tanah ditutupi oleh batu-batu hitam halus yang sama persis seperti yang terlihat beberapa kali dalam film. Merasa sedih atas putranya yang hilang, Caleb tiba-tiba tampak aman dan tenang, menggendong seekor kelinci putih. Dia juga menemukan Abby dalam keadaan aman, dan Abby memberitahu John bahwa mereka, sebagai orang asing misterius, memberitahunya bahwa ibunya sekarang berada di tempat yang aman.
Kita sekarang menyadari bahwa alasan mengapa orang asing itu menculik Caleb dan Anthony adalah karena Diana tidak akan membawa mereka ke trailer Lucinda. Caleb memberitahu ayahnya bahwa mereka akan membawa mereka pergi, artinya ke tempat yang lebih aman dari bencana yang akan datang. Kita kemudian melihat 4 orang asing misterius berdiri di depan mereka. Kita kemudian melihat pola cahaya tinggi di langit, dan dari awan sebuah pesawat ruang angkasa besar muncul. Bagian bawahnya terbuka dan sebuah transporter besar seperti bola dipancarkan ke tanah. Sekarang jelas bahwa orang asing misterius ini adalah makhluk dari alam semesta lain, dan bahwa mereka datang untuk menyelamatkan keluarga ini. Saat mereka bersiap untuk bergerak menuju bola itu, John dengan sedih menyadari bahwa alien datang khusus untuk menyelamatkan Caleb dan Abby, dan bukan orang dewasa. Awalnya Caleb protes, tetapi John meyakinkannya bahwa dia akan selalu bersamanya, dan bahwa dia harus pergi bersama Abby untuk diselamatkan. Setelah perpisahan yang emosional, Caleb dan Abby berjalan menuju bola itu. Saat mereka melakukannya, orang-orang asing itu melepaskan kulit manusia mereka dan memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya sebagai alien, tubuh yang memancarkan cahaya terang. Bola itu kembali menuju kapal induk dan lepas landas ke luar angkasa. Saat kapal meninggalkan bumi, kita melihat ratusan kapal lain juga pergi, menunjukkan bahwa banyak anak-anak dari seluruh dunia juga diselamatkan. Kisah John dan Caleb hanyalah satu dari banyak kisah lainnya. John pingsan dan terbangun keesokan harinya karena hujan gerimis dan cahaya jingga yang menakutkan di langit. Suar mulai menyala. Kita melihatnya mengemudi melewati kota yang hancur oleh suar yang mendekat. Gedung-gedung terbakar, suhu meningkat, dan orang-orang panik di sepanjang jalan. Saat ia terus melaju, ia melihat rekan lamanya Phil menggendong istrinya di jalan. Ia kemudian berhenti di depan sebuah apartemen, di mana ia melihat saudara perempuan dan orang tuanya di dalam. Ia memberitahu saudara perempuannya bahwa Caleb sekarang berada di tempat yang aman. Keempatnya kemudian berpelukan dan berpegangan satu sama lain saat suar membakar dan menguapkan semua yang ada di kota. Bidikan terakhir bumi diambil dari luar angkasa saat bumi mulai hancur. Kita kemudian melihat apa yang tampak seperti lanskap planet yang jauh, penuh dengan warna-warna aneh, tetapi kehidupan tanaman yang berkelanjutan. Pesawat ruang angkasa yang kita lihat sebelumnya muncul dan menurunkan Caleb dan Abby muda ke permukaan dengan kelinci peliharaan mereka sebelum pergi. Saat mereka tersenyum, kita melihat lebih banyak pesawat ruang angkasa datang untuk menurunkan lebih banyak anak, dan bidikan terakhir adalah pohon besar dan megah yang bersinar di latar belakang. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.